warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Bu Ika harap semoga kalian semua yang ada di rumah selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk belajar daringnya ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Semoga apa yang nanti kita akan pelajari, anak-anak bisa paham, bisa mengerti ya. Untuk berdoanya, Bu Ika akan pimpin. Kalian yang ada di rumah harus menirukan ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita belajar, anak-anak jangan lupa untuk makan dulu ya, sarapan pagi. Supaya apa? Supaya kalian semangat belajarnya, supaya tidak loyo, supaya tidak ngantuk, nggih. Sebelum kita belajar, jangan lupa untuk mengisi absensi di Google Form. Linknya sudah Bu Ika share ke grup. Nanti anak-anak buka nggih. Terus anak-anak isi. Anak-anak, kita akan belajar tema 4 hidup bersih dan sehat. Subtema 4 hidup bersih dan sehat di tempat umum. Pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui penugasan siswa dapat menulis hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat menggunakan ejaan yang tepat. Yang kedua, melalui penugasan, siswa dapat membuat karya hiasan menggunakan bahan alami secara benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar dan model bangun ruang, siswa dapat menentukan bangun ruang berdasarkan banyaknya rusuk, sisi, dan titik sudut secara benar. Materi pembelajaran yang pertama, teks bacaan yang berhubungan dengan lingkungan sehat. Yang kedua, karya hiasan dari bahan alami. Yang ketiga, banyak rusuk, sudut, dan titik sudut bangun ruang. Anak-anak, hari ini kita akan belajar hidup bersih dan sehat di tempat umum. Anak-anak sudah tahu apa belum? Apa aja itu tempat umum? Coba. Oh iya, pinter. Tempat umum ada jalan raya, ada pasar, ada terminal, tempat wisata. Semua ini namanya tempat umum, tempat milik kita bersama. Jadi kita harus selalu menjaga. Menjaga apa anak-anak? Menjaga kebersihannya, menjaga sarana dan prasarananya harus dijaga, tidak boleh dirusak. Kalian pernah ke pasar kalau ikut ibu? Coba kalau kalian ke pasar, apa yang dilihatnya? Iya, pinter sekali. Pasarnya kotor sekali. Kenapa itu? Karena masyarakatnya kalau membuang sampah selalu sembarangan, tidak menjaga kebersihan. Bagaimana Nana cara menjaganya? Anak-anak kalau pergi keluar, anak-anak kalau makan harus dibuang ke tempat sampah. Bu, kalau tidak ada tempat sampah bagaimana? Kalau tidak ada tempat sampah, anak-anak disimpan dulu
bekas makanannya tadi disimpan, ditaruh di kantong. Nanti kalau sudah ketemu tempat sampah, anak-anak buang di situ, nggih. Ingat, selalu menjaga kebersihan. Kebersihan harus selalu dijaga supaya nanti orang-orang yang akan pergi ke sana juga merasa nyaman. Coba nanti kalau anak-anak pergi ke tempat wisata, terus tempatnya sangat kotor, anak-anak nyaman enggak? Enggak kan? Iya, makanya kalau anak-anak pergi kemanapun itu harus selalu menjaga kebersihan, harus selalu membuang sampah pada tempatnya. Oke, coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Bagaimana anak-anak? Sudah diperhatikan apa belum gambar di samping ini? Coba kalian lihat itu ada gambar apa? Iya, gambar orang membersihkan. Itu ada gambar Dayu dan teman-temannya sedang membersihkan. Mereka ada yang membersihkan selokan, ada yang membuang sampah, kemudian ada yang menanaminya. Dayu dan teman-temannya itu kira-kira membersihkan di mana, Nana? Iya, pintar sekali, membersihkan di jalan raya. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-temannya? Iya, pintar. Itu namanya kerja bakti. Dayu dan teman-temannya sedang melakukan kerja bakti di jalan raya. Coba Bu Ika pengen tahu tempat umum itu tadi apa aja? Iya, tempat umum tadi ada jalan raya, pasar, terminal, tempat wisata. Kalau anak-anak pergi ke tempat wisata, biasanya pergi kemana anak-anak? Iya, biasanya ada yang pergi ke pantai, terus ada pergi ke kebun binatang. Kalau Bu Ika pengen tahu, anak-anak pernah nggak ya pergi ke hutan? Biasanya kalau ke hutan ada apa aja? Ada binatang, ada pohon-pohon besar sekali. Ya, coba kalian perhatikan buku temanya halaman 156. Coba dilihat di situ. Di situ kelas Dayu melakukan karya wisata. Kemana kira-kira ya? Mereka berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Di mana itu, Bu? Kebun Raya Bogor itu ada di Jawa Barat. Oke, anak-anak. Apa yang dilakukan mereka? Mereka melihat-lihat di situ. Terus kemudian ada petugas yang memberikan penjelasan kepada Dayu dan teman-temannya. Coba diperhatikan percakapan petugas dan Dayu. Gimana, anak-anak? Sudah dilihat? Coba Bu Ika akan membacanya ya, anak-anak simak baik-baik. Adik-adik, terima kasih telah berkarya wisata di Kebun Raya Bogor. Di sini banyak sekali tanaman hias. Di sini juga ada hutan lindung yang selalu kita bersihkan setiap harinya. Kemudian Dayu bertanya kepada petugas tersebut, "Mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan banyak pohon-pohonnya, jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa." Kemudian petugas itu menjawab pertanyaan dari Dayu.
Betul sekali. Walaupun begitu, harus tetap dibersihkan. Hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang. Kenapa coba Wika tanya? Kenapa hutan harus selalu dijaga? Apa sih manfaat hutan itu? Ada yang tahu tidak anak-anak? Iya, manfaat hutan itu sangat banyak untuk masyarakat, untuk manusia, untuk makhluk hidup. Hutan biasanya tempat hewan-hewan hidup. Terus hutan juga bisa menghasilkan oksigen yang nanti akan dihirup oleh kita semua supaya kita bisa bernafas. Terus hutan bisa menjaga dari banjir supaya kita tidak kena banjir. Hutan merupakan paru-paru dunia, jadi hutan harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya anak-anak? Anak-anak sudah tahu apa belum? Ya, pinter sekali. Cara menjaganya yang pertama, tidak boleh ditebang. Kalau ditebang, harus ditanam lagi, menanam lagi. Itu namanya reboisasi, menanam tanaman kembali. Kalau sudah tua pohonnya, itu pasti akan ditebang, kemudian diganti dengan tanaman yang baru, dengan pohon yang baru. Kemudian cara menjaga hutan yang kedua dengan tidak membakarnya, tidak membakar hutan. Yang ketiga, tidak merusaknya. Nggih anak-anak sudah paham nggih? Menjaga hutan itu wajib ya anak-anak, supaya tidak kena banjir, supaya kalau ada banjir ditompang dari pohon-pohon yang besar itu. Kalau ada banjir, nanti lingkungan kita menjadi kotor, kemudian banyak sekali penyakit atau wabah. Oh iya, sekarang musim penghujan. Anak-anak harus selalu menjaga kebersihan, nggih. Harus selalu membersihkan itu selokan, terus genangan air harus dibuang biar tidak kena nyamuk, biar tidak jadi sarang nyamuk, jentik-jentiknya itu, nggih. Coba anak-anak perhatikan gambar di samping ini. Tugas kalian amati gambar itu. Kemudian kalian tulis, kalian ceritakan hasil pengamatan dari gambar di samping ini, nggih. Anak-anak, tadi Dayu sudah pergi berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Kemudian Dayu dan teman-temannya sudah banyak sekali bertanya kepada petugasnya. Kemudian tadi Dayu melihat di Kebun Raya Bogor itu banyak sekali daun-daun yang berserakan. Daun-daun kering itu selalu dibersihkan setiap hari oleh petugas di Kebun Raya Bogor. Daun kering itu kalian tahu nggak daun kering itu bisa dibuat apa aja? Iya, benar sekali. Selain dibuat untuk kompos, untuk pupuk, daun kering bisa dibuat untuk kerajinan. Ada yang tahu bisa membuat apa? Iya, kita bisa memanfaatkan daun kering itu untuk membuat kolase, terus membuat vas bunga. Nah,
Tugas kalian yang kedua yaitu membuat hiasan dari daun kering. Bagaimana Bu caranya? Bagaimana Bu alat dan bahannya? Tenang, habis ini Ibu Ika jelaskan alat dan bahan membuat hiasan dinding. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Nah, sudah lihat apa belum? Itu contoh hiasan dindingnya. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalian lihat di samping ini. Ya, sudah tahu nggih caranya? Itu kalian pertama membuat gambarnya dulu. Bu, gambarnya apa, Bu? Gambarnya bebas anak-anak, bisa pohon, bisa bunga, bisa hewan, bisa kendaraan. Nanti kalian potong-potong dulu daun keringnya, kemudian gambarnya dikasih lem terus ditempeli dengan daun kering. Paham gak anak-anak? Iya, tadi yang pertama daun kering bisa dimanfaatkan untuk membuat hiasan dinding kolase. Yang kedua, daun kering bisa digunakan untuk membuat vas bunga. Ya, anak-anak bisa membuat vas bunganya dulu, nanti dilapisi dengan daun kering ditempeli. Seperti contoh di samping ini. Coba diperhatikan. Sudah diperhatikan kan anak-anak? Coba kalian lihat vas bunga itu. Kira-kira vas bunga itu berbentuk apa ya? Iya, pinter sekali, berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Kemarin Bu Ika sudah menjelaskan, sudah menyebutkan bangun ruang itu apa aja. Coba Bu Ika pengen tahu, anak-anak masih ingat apa tidak? Bangun ruang itu ada apa aja? Iya pintar, ada balok, ada kubus, ada trapesium. Banyak sekali ya contohnya anak-anak. Bangun ruang itu mempunyai apa aja anak-anak? Iya, pinter sekali. Bangun ruang itu mempunyai rusuk, mempunyai sisi, dan mempunyai titik sudutnya. Coba kita amati bangun ruang ya, di samping yaitu bangun ruang balok. Ada berapa banyak rusuk, ada berapa banyak sisi, dan ada berapa banyak titik sudutnya. Coba diperhatikan. Sudah diperhatikan kan anak-anak? Kemarin Bu Ika sudah menjelaskan apa sih itu rusuk, apa sih itu titik sudut, dan apa itu sisi. Pasti anak-anak sudah paham nggih? Sekarang coba anak-anak hitung dulu berapa banyak rusuk balok. Coba dihitung ada berapa? Iya, pinter sekali, rusuknya ada 12. Kemudian coba dihitung sisi dan titik sudut balok. Iya, pinter sekali, sisi balok ada 6. Sekarang tugas kalian yang ketiga, dibuka buku temanya halaman 164. Di situ ada bangun ruang, kubus, ada balok, dan ada rusuk, titik sudut, dan sisinya. Itu sudah ada nggih, berapa rusuknya, berapa sisinya, berapa titik sudutnya. Tugas kalian hanya menjodohkan atau memasangkan berdasarkan bangun ruangnya. Seperti tadi contohnya balok, ada rusuknya ada 12, sisinya ada
6 dan titik sudutnya ada 8. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, kalian jodohkan, kalian tarik garisnya di balok, nggih. Ada banyak sekali macam bangun ruangnya. Sudah paham nggih tugas ketiga? Tidak terasa nggih, waktunya sudah mau habis. Coba Bu Ika pengen tahu tadi kita sudah belajar apa aja. Yang pertama, ya belajar menjaga kebersihan di tempat umum, di jalan raya, dan menjaga hutan dan manfaat dari hutan. Yang kedua, membuat hiasan dari daun kering. Yang ketiga, menghitung rusuk, sisi dan titik sudut pada balok. Tugasnya tadi jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terus nanti tugasnya kalau sudah selesai difoto dan dikirim ke nomornya Bu Ika seperti biasanya nggih. Sebelum kita berakhir pembelajaran hari ini, Bu Ika berpesan, anak-anak kalau di rumah, kalau mau keluar, selalu memakai masker, selalu cuci tangan, dan menjaga jarak. Terus anak-anak harus nurut sama orang tua, nggih. Harus kalau sore harus ngaji, kemudian tidur siang, dan jangan lupa untuk selalu berdoa, nggih. Berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul di sekolah seperti biasanya, nggih. Jangan lupa untuk selalu belajar di rumah, walaupun kita belajarnya daring. Anak-anak di rumah harus selalu belajar, nggih. Kalau tidak paham, nanti bisa Pak tanya kepada Bu Ika. Sebelum selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, anak-anak bisa paham. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.